Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Alhamdulillah. Malam hari ini kita masuk ke Al-Farqur Rabi', perbedaan yang keempat. Halaman berapa itu? Di bukunya? Di 68 ya. Kalau di bukunya, di buku yang aslinya 72. 72 betul ya? 72. Ya, Al-Farqur Rabi'. Perbedaan yang keempat, yuqarrirus salafu at-talazimu baina adh-dhahir wal batin bikhilaf al-murji'ah. Penetapan para salaf dulu antara batin lahir dan batin itu adalah hal yang sama. Antara penetapan antara iman itu lahir dan batin. Ya. Bikhilafil murji'ah, berbeda dengan orang-orang murji'ah. Jadi salaf itu menetapkan bahwa iman itu lahir batin. Batinnya iman, lahirnya juga harus iman. Batinnya ditunjukkan dengan keyakinan dan pembenaran dalam hati dan pembenaran dalam hati. Ucapan hati dan ikrar dan ucapan di hati dan di lisan, serta diamalkan dengan seluruh anggota badan yang zahir dan diamalkan juga dengan amalan hati. Jadi semua lengkap. Ya. Jadi kalau diibaratkan begini, menurut Ahlussunnah ini biar antum bisa lebih paham atau lebih memahami. Ana enggak lihat di situ, maksudnya enggak lihat di buku ya. Karena kalau antum baca di buku takutnya antum malah ngawang-ngawang gitu ya. Sengaja Ana berikan kias-kias yang kira-kira antum bisa memahami dengan gamblang. Ya. Jadi antum kalau cari itu omongan Ana, antum enggak ketemu ntar di situ. Lihat dulu di sini. Perbedaan yang keempat, Ahlussunnah menetapkan iman itu lahir dan batin. Ya. Sebagaimana kita fahami, iman itu kan 3 tempatnya kan? Ya kan? Hati, lisan, amal. Ya kan? Nah, ini kita kiaskan. Kiaskan seperti sholat maghrib. Sholat maghrib itu berapa rakaat? 3. Rakaat 1 dengan rakaat kedua sama? Beda. Rakaat 1 enggak ada tahiyat ya kan? Betul enggak? Iya. Antara 1 dengan 2 beda. Tapi sama-sama rakaat juga namanya kan? Rakaat 2 dengan rakaat 3 sama? Beda. Rakaat yang kedua tahiyatnya tahiyat awal. Ya. Iftirash. Terus yang tahiyat akhirnya apa? Tawarruk ya kan? 3 nih. Dinamakan salat maghrib kalau berapa rakaat? 3 rakaat. 3 rakaat. Kalau batal di rakaat pertama, rakaat kedua ketiga dihitung enggak? Kalau rakaat yang ketiga yang batal, rakaat 1 kedua dihitung enggak? Paham itu. Iman kayak gitu. Paham itu? Ya. Iman itu hati, lisan, amal. Batal di hati, lisan dan amalnya enggak ada artinya. Batal di amal, lisan dan hatinya tidak dihitung. Paham gak ini? Kalau difahami begitu kira-kira antum nyambung gak nih? Paham ya? Maksudnya paham ya? Ini yang namanya Ahlussunnah. Memahami bahwa iman itu satu kesatuan. Walaupun 3 unsurnya, tapi tidak terpenuhi jika tidak lengkap salah satu. Ya. Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah mereka meyakini bahwa iman itu 3. Tapi mereka berdalih iman itu tidak utuh. Iman itu berbeda-beda. Lisan, hati, lisan dan amal.
Jadi kalau amalnya batal, masih ada sisa imannya di hati dan di lisan. Paham kan, Tom? Ya. Jadi menurut Murji'ah, kalau batal amalannya masih dianggap iman. Kenapa? Masih ada hati dan lisannya. Paham? Ya. Jadi menurut orang Murji'ah, ini Murji'ah berlevel-level, bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Enggak satu. Dia bertingkat-tingkat. Ya. Jadi dalam level ini, jadi menurut Murji'ah, orang munafik itu masih muslim. Kenapa? Karena dia masih beramal, masih berucap, walaupun hatinya kafir. Ya kan? Di level yang lain, menurut Murji'ah, orang yang sujud sama kuburan masih muslim. Karena apa? Karena lisannya masih mengucap la ilaha illallah, hatinya masih yakin akan Islam. Paham gak ini? Ada yang kayak gitu kan? Ini faham, maksudnya biar antum faham nih. Ikrarnya atau yuqarirus salaf. Ikrarnya salaf. Salaf itu menetapkan bahwa kalau seandainya iman itu dia tidak bisa terpisahkan. Enggak bisa. Kalau hatinya batal, batal lisan dan amalnya. Batal lisannya, batal hati dan amal. Batal amalannya, batal hati dan lisan. Nah, ini sebenarnya ini usul iman kayak gini. Ya namanya usul kayak gitu. Itu pokok namanya. Ya. Nah, yang disampaikan yang dipesan dalam pesan Ar-Rabi ini, perbedaan yang kedua tentang keempat ini adalah tentang bahwa menurut Ahlus Sunnah, orang yang meninggalkan amal, bukan mengerjakan amal pembatal ya. Kalau yang amal pembatal itu yang pertama tuh. Kita cerita tentang amal pembatal yang pertama ya. Ini yang meninggalkan amal. Maka hati-hati nih buat kita nih, bukan buat orang lain. Hati-hati antum ya. Kaji tauhid bukan buat orang lain, tapi buat kita. Ini yang harus pegang nih. Yang namanya pelajaran ngaji itu buat kita. Bukan buat orang lain. Ya, bukan buat ngadili orang, bukan buat menghukumi orang. Ya. Nah, Ahlus Sunnah menganggap bahwa iman itu lahir batin. Kalau antum batinnya mukmin, tunjukkan dengan amal. Antum tinggalkan amal, maka enggak dianggap batin antum. Ya. Maka semua orang, ini ijma'nya para sahabat, siapa saja yang meninggalkan salat walaupun dia tidak mengingkari kewajibannya, maka dia dianggap murtad. Dianggap murtad, dianggap keluar dari Islam. Ya. Ini ketetapan salaf dulu nih, ya. Kalau gitu apa bedanya dengan Murji'ah? Dengan Khawarij? Dia beda. Nanti kita sampai ke sana. Ya. Yang dipahami dulu bahwa iman itu adalah ucapan lahir dan batin. Antum tidak cuma bisa ngomong saya muwahhid, tapi antum nggak beramal, nggak ada faidah untuk pengakuan antum. Ya, ana muwahhid, tapi mulutnya menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Ini nakis, berkurang imannya. Dan seorang mukmin, seorang muwahhid akan takut kalau hilang imannya. Berkurang imannya saja, ini membuat seorang muwahhid ketakutan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang-orang mukmin kalau mendengar firman-firman Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Maksud iman apa? Bukan keyakinannya, amalnya nambah. Setiap ngaji tambah amal. Ini bukan seperti kambing conge, atau kambing conge enggak? Kalau kambing conge
ya kan? Digebah tiap hari, jegrek aja dia. Nyender aja itu kerjanya. Ngaji tahunan tapi nggak ada yang berubah. Ya. Zadathum imana. Imannya nambah, maksudnya apa? Amalnya nambah. Kenapa? Dia dapat ilmu. Dapat ilmu maka dia amalkan. Jadi yang mukmin itu dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya. Ketika disampaikan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Maksud bertambah imannya apa? Bersemangat beramal. Kenapa? Amal itu lahir dan batin. Bagaimana takaran nambahnya batin antum bisa nambah keimanan kalau lahirnya antum gak kelihatan apa-apa? Ya, saya tambah iman saat alhamdulillah sejak ngaji saya tambah iman. Tanyain sama diri antum, jangan tanyain orang lain, tanya diri antum sendiri. Adakah amalan-amalan yang nambah dari amalan antum? Ada? Kalau nggak ada jangan teriak-teriak antum beriman. Yang namanya mukmin itu harus bertambah imannya, berusaha untuk menambah iman. Ya, maka harus ada pondasi dulu. Pondasi dulu. Abu Darda dulu berkata, dulu kami masih ketika Nabi masih hidup, kami masih anak-anak. Kami masih anak-anak. Yang pertama kami pelajari apa? Iman. Setelah iman sudah kami pahami, baru kami membaca Quran. Setelah membaca Quran, zadat imanana. Bertambah iman-iman kami. Ya, ini bedanya salaf dengan khalaf. Orang sekarang enggak mikirin iman, yang penting hafalan. Hafalan nambah tiap hari. Tapi enggak ada yang membuat hatinya bergetar. Ya. Semua orang atau semua orang tua saat ini yang ngaji terobsesi anaknya ingin banyak menghafal Quran, tapi enggak terobsesi sama anak-anaknya itu mengimani Allah dengan cara yang benar. Begitu enggak kira-kira? Ketika anak antum sekolah di pondok, ketika ketemu yang ditanya apa? Yang ditanya apanya? Hafalannya udah nambah enggak? Subhanallah. Ya. Kenapa enggak ditanya, "Nak, hafalanmu bertambah, ibadahmu nambah enggak?" Ya kan? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Makanya biasanya pondok-pondok itu kalau liburan, anak-anaknya juga libur syar'i semua. Libur syar'i itu. Ya kan? Maksudnya libur syar'i apa? Iya, begitu pulang ke rumah, berhenti murojaah, berhenti menghafal, berhenti membaca, berhenti juga sholat berjamaah. Libur syar'i pokoknya. Bahkan gak bantu orang tuanya sama sekali. Ya kan? Kalau yang ketawa berarti pengalaman. Maksudnya ini kita berbagi cerita aja. Banyak kita merasakan kayak gitu. Pondok-pondok itu begitu. Pondok dianggap sukses manakala anak-anaknya itu kelas 2 SMP sudah hafal 30 juz. Belum sukses. Yang sukses itu manakala kau bisa mengamalkan Quran. Karena menghafal itu tujuannya untuk mengamalkan, ya kan? Subhanallah. Pernah ada saya dengar orang anak yang sekolah di pondok salaf yang terkenal. Ya. Anaknya sampai ngomong, kalau seandainya nggak diperintah sama Allah, saya nggak akan doakan ibu bapak saya. Antum bayangkan nggak? Kalau nggak diperintah sama Allah, saya nggak akan doakan ibu bapak saya. Subhanallah. Ini kan musibah ya. Kalau sampai anak itu ikatan batinnya sama orang tua itu hilang. Ya, hilang. Ini bahaya, Pak. Ini yang harus menjadi pelajaran buat kita, bahwa Ahlus Sunnah itu melihat bahwa iman itu lahir batin, bukan cuma batinnya saja. Tunjukkan, kan dikata isyhadu bi anna muslim. Tunjukkan nih, lihat saya muslim. Itu tunjukkan itu. Ya.
Ini bikhilafil Murji'ah, ini berbeda dengan orang Murji'ah. Berbeda orang Murji'ah. Orang Murji'ah yang penting hatinya beriman, lisannya mengucap la ilaha illallah, walaupun enggak salat antum selamat. Walaupun antum enggak saum, enggak puasa Ramadan, antum selamat. Ini kesalahan besar. Ya. Makanya iman itu yang utama. Iman dulu baru yang lain. Ya, iman dulu baru yang lain. Yang sering anak kasih misal, iman itu seperti bilangan 1, sedangkan amal itu angka 0. Ya. Amal itu angka 0, iman itu angka 1. Antum pegang iman 1 saja, amalan yang lain antum enggak amalkan, masih punya bilangan antum, minimal antum punya 1, angka 1. Berbilang itu. Ya kan? Berbilang 1. Walaupun cuma 1. Tapi kalau antum banyak amal tapi enggak ada iman, itu seperti angka 0. 0 terus. 0 ada 1.000.000, berapa nilainya? 0. Tapi antum punya angka 1, kemudian antum beramal, tambah 0. 1, 0-nya 1 berapa? 10. Tambah lagi amal 1 lagi, berapa lagi? 100. Tambah lagi amal 1000. Makin banyak amal makin bernilai. Ya kan? Ini yang harus difahami, Pak. Dan antum jangan puas cuma punya angka 1. Ini puas angka 1 puas. Alhamdulillah. Ana yang penting tauhid. Yang lainnya enggak. Allahul musta'an. Orang mukmin itu takut imannya berkurang. Mereka rela hartanya habis asal iman jangan hilang. Bahkan di antara mereka rela nyawanya diambil orang asal jangan kau ambil imanku. Kan gitu seorang mukmin kan? Ini kalau untuk harta luar biasa bertahannya loh. Subhanallah, habis-habisan mempertahankan harta. Tapi kalau keimanan yang hilang enggak ada rasa khawatir, enggak ada rasa takut. Sudah pede betul dengan keimanan yang amal yang dia buat. Yakin bahwa amal saya sudah diterima semua sama Allah. Ini enggak boleh kayak gitu. Ya. Kita balik ke situ nih, apa namanya? Beda yang keempat supaya antum bisa memahami juga tentang iman, ya. Karena firqah yang belakangan ada, mereka ngada-ngada terus tuh dalam masalah ini. Nanti antum lihat ini nanti nas-nasnya, dalil-dalilnya dari Quran, dari Sunnah maupun dari kalamnya ulama, antum bisa baca sendiri di rumah ya. Nih, di sini ada di halaman ke 77. Fa ahlus sunnah majmu'una ala zawalil iman wa annahu la yanfa'u tasdiq ma'a intifa'i amalil qalb. Ya, wa huwa mahabbatuhu wa inqiyaduhu. Nah, kita lihat ini pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam halaman 78 ya. Halaman 78 di kitab ini ya. Ditanya wasuila al-alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz pernah ditanya begini. Hal yakfi an-natki wal i'tiqadi bi hadzal rukn min arkanil Islam min am la budda min asya'i akhar hatta yaktamilu Islam al-mar'u wa yaktamilu imanah. Ditanya Syekh bin Baz, apakah cukup pengucapan dan keyakinan terhadap rukun-rukun Islam atau harus ada hal lain sehingga menjadi utuh keislaman seseorang dan utuh keimanannya? Tanya tentang itu, ya. Maka fa'ajaba, maka beliau menjawab, hadzal ruknu yadkhulu bihil kafir fil Islam. Dengan rukun ini seorang kafir bisa masuk Islam. Ya, beliau mengatakan hadzal ruknu yadkhulu bihil kafir fil Islam. Rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, ya. Seseorang bisa dikatakan Islam manakala mereka melakukan ini.
melakukan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Wa dzalika bi ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah an sadaqa wa ayyakina wa an alima bima'naha wa amila bidzalika idza kana la yati bihima fi hali kufrihi. Ya. Kata beliau, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan membenarkan dan meyakininya, ya, serta dengan mengenali maknanya dan mengamalkannya. Dia katakan kalau seandainya idza kana la ya'ti bihima, kalau dia tidak, ucapan la ilaha illallah tidak diiringi dengan keyakinan dan bukti darinya, ya, maka la ya'ti bihima fi halin kufri, ya. Ini dikatakan bila dia tidak mendatangkan keduanya maka dia tetap pada kondisi kekafirannya. Maka lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengutus Mu'adz bin Jabal kepada satu kaum. Ya. Apa perintah pertamanya? Aduhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama itu. Jadi ketika kita dakwah, seruan pertamanya adalah pertama la ilaha Muhammadun Rasulullah. Itu seruan pertama. Lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fa idza fa'alu dzalik fa'lamahum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Kalau mereka sudah bersyahadat, ya, maka ajak atau kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Nah, lalu beliau lanjutkan lagi, fa in ata'uka lidzalik fa'lamuhum anna Allah farada 'alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim wa fataradda 'ala fuqaraihim. Kalau dia sudah ngerjain salat, kabarkan dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah mengerjakan ini, kerjakan ini. Gitu. Ya. Lihatlah Nabi SAW, beliau mengatakan, "Falam ya'muruhum bis-shalah illa ba'da tauhid wal iman bir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lihat, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suruh orang salat dulu, syahadat dulu, baru salat. Ya. Nabi perintahkan syahadat dulu baru salat. Syahadat dulu, fahami dulu. Antum sudah faham tentang syahadat, buktikan dengan salat. Gitu ya. Kalau antum sudah salat, buktikan, keluarkan hartamu. Ini amalan Amalan badaniyah dan amalan maliyah. Bukti badan, bukti amal, bukti hartanya. Kamu beriman, salat. Oh, salat benar. Allah juga perintahkan kamu keluarkan zakat, keluarkan hartamu. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Seseorang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ini bukti. Bukti apa? Bukti dia beriman. Bukti dia beriman pada Allah. Kenapa? Harta sesuatu yang Allah berikan di hati manusia, mencintainya. Ada nggak yang di sini yang nggak doyan duit? Nggak. Kita doyan nasi uduk semua. Nggak ada kan yang nggak doyan harta kan? Antum doyan harta nggak? Semua bilang doyan, senang. Ada yang nggak senang? Oh, ana sejak ngaji ana nggak senang harta, Ustaz. Oh, subhanallah, hebat banget. Nggak ada yang gitu. Yang namanya harta pasti senang. Pasti senang. Orang senang punya rumah bagus kan? Senang punya kendaraan mewah, rumah yang nyaman, sawah yang luas. Ya. Iya, istri cantik. Itu termasuk kan? Kan itu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang Allah katakan dalam surat Al-Imran itu kan ya. Zuyyina linnas. Manusia diberikan perhiasan. Ya, zuyyina linnas, hubbus syahwat. Ini
manusia cinta pada harta. Pada hakikatnya harta itu dicintai. Ya. Maka orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sedekah, itu dikatakan burhan, bukti cinta. Kenapa? Orang gak akan melepas sesuatu yang dia cintai kecuali dia mengharapkan balasan yang lebih besar. Ada gak orang yang mencintai gak mengharapkan balasan? Orang bodoh, cuma mencintai tapi gak mengharap dibalas. Oh, saya tulus ikhlas mencintaimu. Bohong. Gak ada, itu dusta, itu omongan kayak gitu. Bohong. Gak ada. Orang mencintai dia pasti berharap lebih. Berharap dibalas cintanya kan? Minimal itu. Syukur-syukur dapat hartanya sekalian. Dan yang namanya orang memberi dia pasti berharap. Harta dia cintai. Dia keluarkan harta. Kenapa? Dia meyakini Allah akan membalas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbah." Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah sebagaimana sebuah biji yang ditanam. Anbatat minhu sab'u sanabil. Dari biji itu tumbuh pohon yang memiliki tujuh cabang. Dia yakin itu. Karena dia yakin dia keluarkan. Allah pasti balas. Ya. Balasan di sini bukan berarti keluar 100.000 dikali 700. Ini rentenir kalau ngitungnya kayak begitu. Keluar ya 100.000, ayo siapa yang mau punya kulkas 2 pintu? Kulkas 2 pintu berapa duit harganya? 2 juta dibagi 700, keluarin 2.000. Nanti antum dapat kulkas 2 pintu. Ini rentenir. Ada orang yang dakwahnya kayak gitu. Ayo, antum mau dapat duit 2 juta, keluarin dompet antum. Sedekah. Ya. Gak bisa dipaksa, iman gak bisa dipaksa. Iman gak bisa dipaksa. Orang bersedekah itu dia berharap balasan. Balasan apa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah balas 1 dibalas dengan 700. Sejauh apa keyakinan antum sama ayat ini, sejauh itulah antum sedekah. Ya kan? Sebesar itulah keyakinan antum sama ayat ini, sebesar itulah sedekah antum. Makanya lihat, Umar sedekah dengan separuh harta, bukan yang ada di kantong loh. Ya kan? Umar infak bukan yang separuh yang ada di kantongnya. Di kantongnya ada 100.000, bagi 2 50.000. Bukan itu, separuh harta. Separuh harta berarti kalau dia punya 2 rumah, sebelah diinfakkan, sebelah dia tinggal di situ. Kalau dia punya 2 mobil, 1 mobil diinfakkan, 1 dia pakai. Kalau dia punya 2 istri, istrinya dua-duanya dia nafkahi. Bukan dibagi istrinya. Dinafkahi istrinya dua-duanya. Antum udah pikiran istri dibagi juga? Enggak. Istri dinafkahi dua-duanya. Ya masalahnya alur pikiran antum kayak begitu kayaknya. Makanya fahami. Enggak boleh. Kalau 2 istri, dua-duanya nafkahi. Jangan 1 disedekahin. Tapi ini yang dilakukan oleh sahabat ketika dia dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf dengan saudaranya, ya kan? Istrinya diceraikan, suruh nikahi. Lihat. Kenapa? Ya iman mereka udah levelnya level tinggi. Mereka separuh harta diinfakkan. Abu Bakar bukan separuh. Berapa? Semua hartanya, Masya Allah. Ketika dia jadi khalifah, dia masih manggul kain di pasar. Jadi kuli. Abu Bakar saking dia benar-benar hartanya di semuanya diinfakkan, sampai dia mau cari makan buat anak istrinya nguli, manggul bahan di pasar Madinah. Sampai ketemu sama Umar. Lah, ini kok presiden manggul? Enggak, biasa belusukan. Untuk cari stabil harga. Wah, antum pencitraan aja gitu, enggak. Ya, benar-benar Abu Bakar memang dia manggul karena dia bilang, kalau aku enggak kerja, keluarga aku makan apa? Padahal dia pegang kunci Baitul Mal. Khalifah punya kekuasaan atas Baitul Mal, harta zakat.
Banyak harta zakat. Harta zakat banyak. Ya kan? Dipegang itu sama Abu Bakar. Tapi dia bilang, saya makan apa kalau saya nggak kerja? Sekarang ada orang nggak mau kerja. Aneh, kenapa salafi percaya sama takdir. Kalau seandainya udah ditetapkan sama Allah takdir saya makan hari ini, nggak perlu kerja. Yang penting ngaji. Allahul musta'an. Jadi kena doktrin ngaji, nggak ada kerja, nggak ada. Kerja, ya amalu, ya. Ini ikhwani adzillah wa iyyakum. Jadi amal lahir itu bukti dari keimanan seseorang. Lihat kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Falam ya'muru bis-salati illa ba'da tauhid wal imani bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintahkan dulu salat dulu baru iman. Fal kuffar aula yutalibuna bit tauhid wal iman bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, maka orang-orang kafir pertama-tama diajak kepada tauhid dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kebalikan orang. Kalau ngundang ustaz, nanya, "Ustaz, apa bahasannya, Ustaz?" Insyaallah kita bahas tauhid aja. Oh, jangan, Ustaz. Jangan tauhid dulu. Jadi kalau tauhid nanti akan pecah belah orang. Udah yang ringan-ringan aja, masalah rumah tangga gitu. Biar orang banyak. Ini dakwah yang batil. Kenapa? Menyelisihi sunnah. Ini yang namanya menyelisihi sunnah. Ini namanya menyelisihi manhaj. Manhajnya Nabi, manhaj anbiya, manhaj para rasul. Dakwah yang pertama adalah ayaduhum ayashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dakwah itu dulu. Ya kan? Dakwah itu dulu. Jadi bukannya diajak dulu enggak salat, puasa atau poligami atau ini, nanti dulu itu. Tauhid dulu. Lihat Abu Darda berkata, kami dulu waktu masih anak-anak, kami belajar iman dulu, setelah itu baru baca Quran. Cocok kan? Iman dulu baru yang lain. Baru amalan yang lain. Ini panitia pengajian, ya, panitia kajian, kalau diundang ustadznya itu nyari topiknya topik yang rame. Apa? Tentang muamalah kontemporer. Ya, kita enggak menyalahkan, enggak, itu boleh, itu bagus. Jangan sampai antum melintir ucapan Anda dengan mengatakan itu ustadz bilang kajian muamalah kontemporer kajian yang jelek. Enggak, Anda bilang itu kajian yang bagus. Tapi bukan itu yang pertama. Tauhid awalan. Yang pertama harus tauhid. Yang pertama harus tauhid. Yang lain nyusul. Kalau tauhidnya enggak lempeng, ngomongnya langsung ngomong muamalah kontemporer. Masalah fiqhiyah dulu kemana-mana akhirnya. Ya, ribut sedikit, beda sedikit, langsung beda manhaj. Beda sedikit, pisah masjid. Beda sedikit, nggak mau salam, nggak mau tegur sapa. Kenapa? Nggak diawali dari sesuatu yang dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awali. Ya, ini bedanya Pak. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah tauhid yang utama. Kenapa? Tauhid menyatukan. Tauhid menyatukan. Ya, lihat hasil dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sebelum Madinah tersentuh dakwah tauhid, apa yang terjadi di Madinah? Ribut kan? Perang yang gak ada berhentinya antara Aus dan Khazraj. Perang terus. Tapi ketika dakwah tauhid masuk, gimana jadinya? Subhanallah, Aus Khazraj itu jadi kayak bersatu gitu. Gak ada lagi Aus, gak ada lagi Khazraj. Yang ada adalah Ansar. Subhanallah, ya kan? Ansor yang ada, nggak ada itu nggak ada lagi itu Aus, nggak ada lagi Khazraj, nggak ada. Yang ada Ansor, para penolong. Itu dakwah tauhid itu. Dakwah tauhid. Jadi dakwah tauhid itu dakwah yang menyatukan, bukan dakwah yang memecah belah.
Ya. Jadi dua kubu berseteru dakwah tauhid langsung jadi nyatu. Sekarang kan kebalik. Ya, awalnya nyatu. Begitu dakwah tauhid datang, pecah. Ada sesuatu yang masalah nih. Ada salah materinya atau salah mad'unya. Karena bisa juga dakwah tauhid itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya kan? Pasti yang hak berpisah dengan yang batil. Enggak mungkin yang batil dengan hak yang itu bisa sama-sama, enggak bisa. Memang harus pisah. Tapi awali dulu dengan tauhid. Kita awali dengan kata-kata yang sama, kalimat yang sama. Ya. Maka lihat Nabi SAW, fal kafir awla yatalibuna bit tauhid wal iman bir risalah. Fal kufar awalan yutalibuna bit tauhid wal iman bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang kafir yang pertama diminta dulu mereka bertauhid kepada Allah dan Rasulnya dulu, ya kan? Beriman kepada Allah dan Rasul. Itu dulu diminta. Fa idza aqarra al-kafiru bidzalika wa aslama sara lahu hukmul muslimin. Kalau mereka sudah mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka sara lahu hukmul muslimin, maka dia dihukumi muslim. Ya. Maksud hukum muslim mana? Tsumma yutalibu bis salah. Dia dihukumi muslim. Antum muslim? Ya, wah, udah muslim itu. Muslim. Tapi lihat amalnya, buktinya, ya kan? Yutalibu bis salati wa baqiyatu murdin. Ya. Suruh ajak mereka untuk salat dan mengamalkan perintah agama yang lain. Ya. Fa idza imtana'a fa idza imtana'a, ketika dia menolak, ketika mereka menolak min dzalik, ya, menolak untuk salat atau yang lainnya, sara lahu ahkamun akhar. Ya. Maka dia berlaku atasnya hukum-hukum yang lain. Bila dia menolak, maka berlaku hukum yang lain. Apa hukum yang lain? Faman imta'ana 'anis shalah yustataba. Kalau dia menolak enggak mau salat, yustataba. Diminta taubat. Fa in taba, kalau dia taubat, lepaskan. Maksudnya dia mau salat, lepaskan. Wa illa qutila. Kalau dia enggak mau taubat, bunuh. Orang yang enggak salat, kata Syekh bin Baz, diminta taubat. Kalau enggak mau taubat, diapain? Dibunuh. Siapa yang bunuh? Jangan dipotong nih kajiannya. Lihat itu kajian takfiri benar-benar itu. Orang enggak sholat suruh bunuh. Iya, ini Syekh bin Baz yang suruh bunuh. Maksudnya membunuh siapa? Siapa yang bunuh? Ulul amri. Ya, ulul amri, bukan urusan kita. Ya. Illa qutil kafiran wa illam yajhad wujubuha. Dia dihukumi kafir walaupun dia tidak menolak hukum wajibnya. Ya. Fi as-sahih qaulil ulama, menurut pendapat ulama yang sahih, yang terkuat. Jadi orang kalau enggak salat dihukumi kafir, Pak. Ya. Lihat juga wa inim tana'a minaz zakah, kalau dia menolak bayar zakat. Wa kabara 'alaiha wa qatala duniha fakadzalika yuqatilu kama qatala as-sahabah mani'ihi az-zakah ma'a Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Begitupun kalau dia mengingkari kewajiban zakat. Ya. Jika dia diajak zakat imtana, menolak, wa kabara, bahkan sombong dia, enggak mau. Bahkan mempertahankan hartanya. Dijaga hartanya, enggak boleh kan. Perintah zakat itu bukan diminta, khudh, ambil, ya kan? Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Bukannya diminta, bukan su'ilah atau sa'ala, minta pada harta, bukan minta. Kenapa perintahnya ambil? Karena itu bukan harta dia. Harta zakat itu bukan punya miliknya, bukan. Harta zakat itu punya mustahik. Maka perintah di dalam agama apa? Khudh min amwalihim, ambil harta mereka. Siapa yang diperintah ini?
Yang perintah ngambil siapa? Hah? Ulul amri. Ulul amri yang perintah, ambil harta mereka. Ya. Jadi zakat itu bukan menerima, bukan meminta. Jadi nggak ada panitia menerima zakat, nggak ada. Panitia ngambil uang zakat. Ngambil uang zakat diapain Pak? Ngambil, dibully habis-habisan. Maksudnya mengambil uang zakat, diambil tuh uang zakat mereka tuh, ya kan? Ya, maka kalau panitia zakat itu berarti mereka bukan amil, kan? Cuma kolektor zakat, bukan amil. Amil itu pemerintah, ya. Amil itu pemerintah yang jadi amil, ya. Dan amil tugasnya bukan menerima, mengambil. Antum cari aja ayat di Quran yang nggak ada perintah menerima, nggak ada perintah menerima, nggak ada perintah meminta, nggak ada. Perintahnya apa? Hud artinya apa? Ambil, ya kan? Perintahnya diambil. Kalau mereka nahan, wah enak aja nih harta saya, perangi. Sama seperti dulu Abu Bakar memerangi pengingkar zakat, itu ceritanya. Wa hakamu alaihim biriddah, hukumi mereka orang-orang murtad. Karena kalau enggak dihukumi murtad enggak diperangi Abu Bakar kan? Abu Bakar memerangi mereka karena apa? Dihukumi mereka murtad. Maka diperangi sama Abu Bakar. Mereka mengingkar zakat. Ya. Lihat. Ini kalau mereka mempertahankan hartanya. Fa illam yuqatil duniha ajbarahu al-imam ala taslimiha wa azzarahu at-ta'zir asy-syar'i ar-radi limthali. Ya. Kalau dia tidak memerangi, ya, bila dia tidak mempertahankannya hartanya, maka imam berhak memaksanya untuk menyerahkannya dan menghukumnya dengan hukuman syar'i yang menjadikan orang lain yang semisal dengannya takut. Ya, ini bayarkan zakat. Waduh, tadinya dia nggak mau bayar zakat, saya nggak mau bayar zakat. Bayarkan zakat. Oh ya deh, ambil. Paksa ambil hartanya, hukum itu orang. Supaya apa? Supaya orang kaya jera. Jangan macam-macam nahan zakat. Nahan zakat antum ditahan air juga dari langit, maka terjadi kekeringan, kan gitu kan? Salah satu sebab kekeringan itu ditahannya air dari langit itu karena ditahannya harta zakat. Ambil harta mereka, ya. Supaya apa? Begitulah hakadha yutalibul muslim bi shaumi wa ramadan. Begitu juga dengan muslim yang tidak untuk mengerjakan puasa bulan Ramadan. Wa hajjul bait, begitu juga dengan haji. Ya, mal istata'a wa sa'iri ma aujaballahu alaihi wa yutalibu aidan bitarki ma haramallahu alaihi. Ya, yang mampu haji diwajibkan juga. Begitu juga dengan hal-hal yang diharamkan. Lianna dukhul fi Islam wal tazamahu bihi yaqtada dzalik. Karena orang masuk Islam konsekuensinya yaitu. Konsekuensi itu. Istri antum enggak pakai jilbab, paksa. Suruh pakai jilbab. Anak antum nggak pakai jilbab, paksa. Konsekuensi, jangan bilang, oh Pak ini merampas mereka. Islam kan nggak ada paksaan. Masuk Islam nggak dipaksa. Tapi kalau dari Islam, antum sudah ngaku Islam, maka harus dipaksa. Ya. Lianna dukhul fi Islam wal tazamu bihi yaqtada dzalik. Kalau masuk Islam konsekuensinya itu. Wa man akhalla bi syai'in mimma aujabahu Allah aw ta'ati syai'an mimma haramallahu awamil biha yastahuqu syar'an. Ya. Maka barang siapa yang menelantarkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau mengerjakan sesuatu yang Allah haramkan, dia diperlakukan dengan perlakuan yang layak berdasarkan syar'i. Sampai sini dulu ya, udah azan ya. Ya. Nanti kita sambung pertemuan berikut sampai di sini. Ini bab ini agak panjang juga penjelasannya kayak saya lihat. Ya. Saya tandai biar nggak hilang. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja setelah ini.
selesai. Kita cukupkan jumpa kita sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.